Ya, oke, kita rekam ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang telah hadir, Bapak-bapak, Bapak Ibu semuanya dari berbagai daerah nih ya, seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, bisa menyimak di Zoominar dari Titik Terang Kreatif. Kali ini, siang ini kita mengkhususkan untuk para pemilik produk, brand owner, ya, produk owner, atau para pengusaha ya. Jadi yang bisa menjadi vendor atau supplier dari Titik Terang. Jadi kita memiliki program vendor atau menjadi supplier Titik Terang ya. Apa sih benefitnya dan keuntungannya dari program tersebut ya? Nanti akan dibahas sedikit materinya tentang solusi dipilih customer. Ini yang paling utama ya teman-teman semuanya ya. Solusi dipilih customer, produk kita bagaimana sih solusinya agar dipilih. Lalu dominasi mesin pencari Google, ini tentang SEO ya. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah ada paham tentang SEO. Itu sangat bisa booster bagaimana untuk meningkatkan penjualan kita, nanti dijelaskan. Serta secara khusus nanti dijelaskan tentang program vendor supplier dengan dibantu reseller jago SEO Titik Terang ya. Insya Allah kita akan pemateri kita siang ini ya dengan founder dari Titik Terang Pak Kurniawanto atau biasa disapa beliau dengan Mas Kur, sudah malang melintang di digital marketing bertahun-tahun ya, nanti beliau bisa perkenalan sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Kurniawan untuk bisa memulai seminarnya. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih Pak Haryandri atas waktu dan Siap. kesempatannya. Suara saya jelas ya? Oke, Sangat jelas, jelas. Silakan dilanjut. jelas ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua di Zoominar Titik Terang Kreatif ya. Hampir setiap hari kita mengadakan Zoominar ya. Tujuannya adalah memberikan insight-insight kepada teman-teman semua gitu ya, para pemilik usaha, para pemilik produk, para pemilik jasa gitu ya, yang harapannya bisa bermanfaat gitu ya, bisa bermanfaat, bisa diambil ya, kalau memang bisa diterapkan, monggo diterapkan, mudah-mudahan bisa berdampak kepada bisnis dan usaha kita ya. Saya Kurniawanto, Bapak Ibu, biasa dipanggil Kur ya, dari Titik Terang Kreatif. Di sini Titik Terang Kreatif sebuah perusahaan ya startup lah ya, yang bergerak di bidang konsultansi, agensi digital marketing ya, edukasi digital marketing juga gitu ya. Jadi memang tujuan kita ya di sini membantu teman-teman pemilik usaha, pemilik bisnis untuk lebih berkembang lagi ya, untuk lebih meningkat lagi bisnisnya, usahanya dari sisi calon customer, omset gitu ya. Insya Allah semuanya bisa bergerak naik semua. Nah, pagi ini ya insya Allah nggak lama-lama lah ya, 45 menit lah, paling lama 60 menit kita akan diskusi ya terkait dengan sebuah materi yang mungkin ini perlu kita ketahui bersama sebelum kita memutuskan untuk apa namanya ya, untuk habis-habisan di dunia digital ya, di dunia digital. Karena apa? Ini fundamental, ini harus kita pahami bersama ya. Kalau tidak nanti bisa mengalami kata-kata yang sering mungkin teman-teman dengar gitu ya, boncos gitu ya, boncos atau rugi gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi ya kita bahas dulu, kita pahami dulu supaya kita tahu nih ya, customer journey itu seperti apa yang harus kita lakukan supaya usaha kita ya, misalkan teman-teman yang bermain di website, di Google, di SEO, usaha kita, lalu waktu kita yang kita alokasikan untuk mengoptimasi website ya, untuk mengoptimasi produk kita di Google itu tidak sia-sia.
atau teman-teman yang di sosmed ya, agar konten yang dibuat gitu ya, lalu copywriting yang dibuat ya, atau bahkan yang beriklan ya, di Google maupun di Facebook, Instagram, TikTok ya, uang yang dibayarkan ke perusahaan-perusahaan besar itu tidak apa namanya sia-sia gitu ya. Makanya kita perlu memahami ini dulu. Nah, materinya itu solusi dipilih customer ya Bapak Ibu. Solusi dipilih customer. Saya akan share dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Oke, solusi dipilih customer ini bisa diterapkan ya, diimplementasikan di Google ya buat teman-teman yang bermain SEO ya, search engine optimization maupun yang mengeluarkan budget untuk ads di mana di Google gitu ya, YouTube, Facebook, Instagram, Marketplace ya. Ini semua bisa berlaku baik yang apa namanya? Yang berbayar maupun yang organik gitu ya. Nah, sebelum kita jauh-jauh ya, kita perlu mengetahui ya proses transaksi online ya, atau bahasa kerennya customer journey ya. Customer journey itu apa aja sih ya sebelum karena kebanyakan orang di luar sana ya, bukan teman-teman di sini. Bentar saya matiin dulu ini ya. Oke. Ya karena banyak apa namanya? Saya mute ya, sorry ya. Oke, banyak di luar sana ya, mungkin para agensi, para digital marketing gitu ya, yang digital marketer yang membantu para brand owner, para penyedia apa namanya yang punya produk lah ya, itu ujuk-ujuk gitu ya, atau tiba-tiba menanyakan ini kok nggak ada closing gitu ya. Ini kok nggak ada closing gitu. Padahal kita harus tahu proses transaksi online itu panjang gitu ya. Banyak tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya oleh customer, oleh calon customer kita sebelum mereka memutuskan untuk membeli ya, atau untuk apa namanya, untuk membeli ya, untuk memakai produk kita gitu ya, atau deal dengan project-project kita ya. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Dari mulai impresi ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Dari mulai impresi, lalu klik ya, lalu traffic ya, lead maupun closing ya. Jadi banyak. Jadi impresi itu apa? Impresi ini adalah keterlihatan produk kita ya. Jadi sebelum kita menanyakan kok belum closing ya, kita harus tanyakan kepada kita, diri kita sendiri, atau kepada tim digital marketing kita atau agensi kita, impresinya seperti apa, sudah sebanyak apa atau sudah sesering apa produk kita itu ditemukan oleh calon customer kita ya, atau produk kita, jasa kita, bisnis kita, usaha kita itu apa namanya ya, dilihat ya, dilihat penawaran kita terlihat oleh mereka ya, calon customer kita atau target market kita ya. Itu yang paling penting ya. Ini adalah pintu gerbang awal ya. Ketika ini sudah nggak ada gitu ya, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang merhatiin produk kita, bahkan yang terlihat oleh mereka justru adalah kompetitor kita, ya ini proses-proses selanjutnya tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi impression ini penting ya. Impression ini seberapa banyak, seberapa sering produk kita itu terlihat oleh target market kita, terlihat oleh calon customer kita. Ya, dari situ akan berlanjut. Ya, dari situ akan berlanjut ke proses selanjutnya. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi dari impresi terlihat dulu produk kita. Kalau di mesin pencari Google atau dari teman-teman yang main di website itu, ketika orang mencari di mesin pencari Google ya, yang ditemukan itu adalah produk kita. Ya, yang mereka temukan ketika mereka mencari, misalkan tadi ada Pak Safri Helmi ya, misalkan produsen ya, produsen gamis misalkan, Fashion. ya Fashion ya. fashion misalkan gamis
itu ketika ada yang mencari misalkan produsen gamis model apa misalkan ya, model A, model B di misalkan di mana ya, di Sidoarjo ya. Itu apakah website Pak Safri tadi yang ditemukan ya, atau malah website kompetitor yang ditemukan. Nah, itu adalah impresi. Ketika calon customer menemukan website kita di Google ya, kita ngomongin di Google. Ketika calon customer menemukan website kita atau produk kita ya, atau aset-aset digital kita di mana di Google, itu adalah impresi. Ya, itu adalah impresi. Pertama, dilihat dulu ya, dilihat dulu. Lalu mereka akan memilih kita. Lalu setelah melihat, tugas kita adalah gimana caranya mereka memilih kita. Ya, contoh di mesin pencari Google, nanti akan saya jelaskan lagi. Ada beberapa contoh ya. Ya, memilih kita, apakah penawaran kita menarik atau tidak? Ya, ada promo, ada misalkan ada penawaran tak tertolak atau tidak. Itu yang menentukan produk kita dipilih atau enggak. Itu kita namakan lead magnet. Ya, teman-teman mungkin udah lebih mengerti lah, lead magnet atau sweetener lah ya, sweetener atau penawaran ya. Memang penawaran misalkan produsen gamis gitu ya, penawarannya adalah misalkan ya free ongkir ya, misal free ongkir, atau misalkan beli 2 kodi misalkan dapat berapa gitu ya. Itu lead magnet. Itu yang membuat atau kalau untuk bisnis lain misalkan untuk jasa renovasi misalkan free design gitu ya. Misal kalau untuk apa servis AC ya, servis AC bisa kita kasih lead magnetnya misalkan 10 kali cuci ya gratis 1. Ya, atau isi freon misalkan diskon 50% ya, itu adalah lead magnet. Itu yang membuat ya proses tadi bergerak ya, proses tadi bergerak dari mereka melihat website kita, melihat produk kita, melihat postingan kita, melihat video kita di TikTok misalkan ya, itu bergerak menjadi proses klik. Mereka memilih kita. Dari video-video di TikTok yang sangat banyak itu misalkan ya, yang dipilih adalah kenapa harus produk kita atau jasa kita gitu ya. Dari banyak postingan di Instagram ya, di Facebook gitu ya, mereka scroll gitu ya. Kenapa harus kita yang mereka pilih atau yang mereka klik? Nah, karena apa? Karena di situ ada penawaran, ya, ada penawaran yang membuat proses itu bergerak dari impresi ke klik. Nah, kunci dari bergeraknya transaksi ini itu adalah dari lead magnet. Ya, seberapa relevan atau intinya penawaran itu sama lah dari mulai di awal gitu ya, dari pintu gerbang, impresi, klik, traffic, lead, closing itu sama semua. Ya, misalkan kalau jasa servis AC misalkan itu 10 kali servis gratis 1 atau gratis 2. Nah, itu semua harus kita, narasi tersebut harus kita taruh ya di baik di impresi ya, di di klik di website maupun pada saat tawar menawar di CS misalkan ya, seperti itu. Itu adalah lead magnet. Jadi ini penting supaya apa? Supaya mereka memilih kita ya. Kompetisi sangat tinggi ya, baik di mesin pencari Google ya. Kalau mesin pencari Google, kalau teman-teman search di Google itu di halaman pertama ada 10 ya. Dari 10 itu calon customer pasti akan memilih ya. Mereka akan diberi pilihan 10 ya. Yang akan terpilih adalah website atau penawaran yang menarik bagi mereka atau bahkan yang menguntungkan mereka. Misalkan beli rumah ya, beli rumah gratis, misalkan gratis gratis pagar, gratis torrent gitu ya, atau gratis IPL selama 3 tahun misalkan. Itu adalah lead magnet misal ya. Nah, itu yang membuat produk kita, karena kita berada di persaingan yang sangat tinggi ya. Hal-hal seperti ini harus kita ramu ya, terutama teman-teman para pemilik bisnis, pemilik produk ini harus kita ramu ya, disesuaikan dengan struktur harganya supaya supaya margin kita tidak tergerus gitu ya, tapi kita mendapatkan lebih banyak customer ya, karena ada penawaran menarik di sini gitu ya. Nah, itu lead magnet. Lalu nah di Google ya, kalau teman-teman lihat, coba saya search misalkan ya, ini
buat ilustrasi aja. Misalkan saya mencari ya jasa apa ya, jasa perbaikan eh, kamar mandi ya. Kamar mandi rusak misalkan di Sidoarjo misal ya. Nah, ini kita ngomongin Google ya, ngomongin hasil pencarian. Nah, di sini ya kita bisa lihat di halaman 10 itu kita akan diberikan 10 pilihan. Ini satu halaman ya. Kita akan diberikan oleh Google itu 10 pilihan. Ya. Di sini ya bisa kita lihat ya dari 10 ini mana yang akan dipilih. Ya, mana yang akan dipilih nanti akan saya kasih contoh dari hasil pencarian ada penawaran-penawaran mana yang akan kita pilih. Nah, tugas kita di sini ya, tugas kita ini adalah impresi ya. Kalau teman-teman tadi impresi bingung, impresi adalah ini. Ya, ketika saya lihat ini carousel.com ini adalah dia akan dapat satu impresi. Ketika saya scrolling ke misalkan ke sini ya, pelayanan sedotlimbah.com ini dia dapat satu impresi. Itu adalah impresi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya dilihat aja gitu ya, lalu ditinggalkan? Karena apa? Karena ya tidak ada penawaran yang menarik buat kita gitu ya. Nah, pentingnya penawaran itu ketika mereka pertama yang penting adalah ditemukan dulu. Ya, itu kunci pentingnya. Ditemukan, ketika ditemukan itu gimana caranya mereka memilih kita. Ya, mereka memilih kita dengan cara apa? Kita taruh penawaran, kita taruh lead magnet di depan sini. Ya, supaya ya dari 10 atau mungkin dari 10 halaman, 10 berarti kali 10 ya. Jadi satu halaman ini di Google itu ada 10 website yang ditampilkan oleh Google, yang diprioritaskan oleh Google. Ya, dari 10 ini gimana caranya produk kita yang dipilih atau website kita atau aset-aset digital kita yang dipilih. Nah, itu adalah tugas kita ya sebagai pemilik bisnis atau sebagai digital marketer nantinya. Ya. Setelah dilihat ya dipilih, diklik gitu ya. Misalkan saya klik ini. Nah, ini namanya klik. Si Travel News ini dapat satu klik. Ya, dapat satu klik gitu ya. Nah, ketika masuk ke sini dia dapat traffic ya. Jadi pengunjung. Ya, karena dia sudah tertarik dengan yang di depan tadi, mereka akan masuk ya. Terus kita dari sini akan diinfokan ya detailnya, deskripsinya. Mungkin untuk yang produk fisik detail deskripsinya. Kalau untuk misalkan bangunan ya jasa bangunan itu intinya spesifikasinya dan detail produk kita seperti apa. Ya, ini akan jadi traffic. Ya, nanti ya di sini di poin ke sini ya, klik akan traffic. Nah, dari traffic itu akan berubah jadi lead. Apakah orang-orang atau calon customer yang sudah mampir ke website kita itu dia akan tertarik ya, dia akan tertarik menghubungi CS kita, menghubungi admin kita untuk apa? Untuk meneruskan proses lebih lanjut ya, bisa tanya-tanya harga, bisa mungkin minta penawaran ya, kalau produk-produk atau jasa-jasa yang di atas puluhan juta, ratusan juta ya, misalkan jasa AMDAL ya, kemarin kita optimasi beberapa teman-teman ya, teman-teman kita, teman-teman peternak web itu mengoptimasi jasa AMDAL. Itu ada beberapa yang sudah meminta penawaran. Artinya apa? Artinya dari sini, dari proses ini itu sudah masuk ke lead ya. Makanya ini udah setengah closing ya. Karena penawaran ya ini sudah ranahnya pemilik produk ya, ranahnya business owner ya untuk melakukan negosiasi ya supaya deal, supaya closing. Ya, jadi proses ini sudah terlewati. Ya, jadi inti dari prosesnya adalah lead magnetnya apa yang menarik bagi calon customer kita yang mungkin tidak tertolak oleh customer kita dibandingkan oleh kompetitor lain, yang mana yang mereka pilih. Ya, itu adalah tugas kita. Ya, supaya apa? Supaya kita nggak capek-capek ya, kita nggak capek-capek optimasi gitu ya, atau keluar budget besar ya, tapi karena penawaran yang nggak menarik, yang nggak akan dipilih oleh mereka gitu ya. Yang pada akhirnya nanti budgetnya udah keluar, kita nggak ngerti ini ya boncos jadinya ya, kira-kira seperti itu ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sebelum proses ini ya, sebelum proses masing-masing ini ya,
ini di Google ya, di Google atau di mesin pencari Google, di website atau di Google, kita harus melakukan hal-hal ini ya, supaya apa? Supaya produk kita impresinya tinggi, atau produk kita, website kita, bisnis kita, usaha kita itu sering dilihat oleh calon customer kita, mudah ditemukan oleh calon customer kita ya. Jadi sebelum proses ini ada proses sebelumnya yang harus kita lakukan ya. Kalau di Google itu ada riset kata kunci. Riset kata kunci menyesuaikan dengan produk kita, menyesuaikan dengan jasa kita ya. Kita bisa manfaatkan suggestion Google ya. Suggestion Google adalah saran yang diberikan oleh Google ya. Kalau kita search di sini misalkan produsen gamis ya wanita ya, misalkan di Malang. Nah, atau gini gamis ya. Nah, ini adalah suggestion ya. Ini bisa kita pakai ya. Jadi di sini ya Google telah merekam ya banyak permintaan atau banyak pencarian dari kata kunci ini. Ini bisa kita lakukan ya. Jadi ada beberapa cara, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk meriset kata kunci ya. Artinya sebenarnya kata kunci itu kata-kata yang diketikkan oleh calon customer ketika mencari produk kita. Apa sih gitu ya. Nah, kita bisa salah satunya bisa menggunakan ini, menggunakan suggestion dari Google. Gitu ya. Lalu posting konten ya, pasti kalau di website kita harus posting konten. Kita harus bikin artikel atau bikin hard selling artikel ya, supaya apa? Supaya yang masuk ke website kita ya, yang tadi sudah ngeklik lalu masuk ke traffic ini itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Ya, jadi hard selling benar-benar kita tawarkan, misalkan saya sewa alat berat misalkan. Saya sewa alat berat. Nah, posting konten, kita posting konten yang yang bikin calon customer kita tertarik untuk buru-buru order atau tertarik untuk cepat-cepat menghubungi kita ya, meminta penawaran misalkan ya. Misalkan kalau sewa alat berat ya, mungkin bisa kita berikan di situ portofolio kita ya, alat berat kita sudah dipakai di mana aja gitu ya. Udah involved di project mana aja, itu perlu kita taruh di situ ya, supaya apa? Supaya menguatkan apa yang kita tampilkan tadi, penawaran di depan ya. Penawaran di depan, mereka sudah mau klik. Nah, jadi jangan sampai ya customer kita tuh berhenti sampai di website kita. Udah masuk website kok bingung ini website apa sih gitu ya. Tadinya ngomongin sewa alat berat, tapi kok di sini jadi jual beli alat berat, kan nggak masuk gitu ya, nggak pas lah ya. Jadi mereka akan keluar. Nah, jadi supaya calon customer yang sudah masuk ini membaca penawaran kita, membaca spesifikasi produk kita ya, dan pada akhirnya mereka akan menghubungi kita ya, dan itulah lead ya, lead atau prospek ya. Itu. Jadi posting konten tujuannya seperti itu ya. Lalu ada GSC. Kalau di Google kita mengenal namanya GSC, Google Search Console. Ini untuk mendaftarkan produk kita atau link kita atau URL website kita itu ke Google. Supaya apa? Supaya website kita itu terindeks atau dikenali oleh Google, yang pada akhirnya dimunculkan atau diprioritaskan oleh Google di halaman-halaman awal. Misalkan kita lihat paket Tur Akso Januari 2024. Nah, ini gimana caranya produk kita ya itu masuk dalam jajaran atas ya, jajaran atas hasil pencarian Google ya, misalkan di sini. Nah, itu adalah GSC ya, itu perlu kita lakukan. Jadi website itu penting, tapi yang lebih penting adalah website yang mudah ditemukan ya, ketika mereka mencari kita ya, mencari usaha kita, mencari nama bisnis kita, atau mencari produk kita ya, dengan kata kunci, pastinya dengan kata kunci tertentu. Itu adalah website yang baik ya. Kita namakan itu website marketing. Karena apa? Karena website kita mungkin ya tampilannya nggak bagus, nggak fancy, bukan nggak bagus ya, nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu wah, tapi ditemukan itu lebih baik ya, kayak seperti ini ya contohnya. Mesir, Akso, Jordan, ini punya teman-teman kemarin ya, para peternak. Dia ada ruteimpian.com ya.
Roteimpian.com ini punya tim kita, punya Sultan SEO. Kita menyebutnya Sultan SEO, itu mereka adalah para peserta pelatihan SEO. Ya, mereka sudah dilatih dengan teknik-teknik SEO. Lalu mereka nantinya yang akan membantu teman-teman vendor di sini, teman-teman penyedia produk di sini untuk mengoptimasi produknya, untuk mengoptimasi produk dari vendor, produk dari teman-teman semua di sini. Ya, salah satunya ini kemarin ini latihan ya, pakai Turaxo itu sudah hampir merajai hasil pencarian Google. Ya, ini rute impian, lalu ada mana lagi ya? Repeat travel bukan. Ini liburan impian, liburan ceria, keliling benua, ya, jelajah mancanegara, tur mancanegara. Ini semua sudah hasil dari optimasi teman-teman Sultan SEO. Kita lihat lagi, ada wisata global, ada pintu benua, liburan puas. Ini semua sudah travel impian. Nah, ini mulai dari sini sudah semua website dari teman-teman Sultan SEO. Titik Cahaya ya, Adit Febrianto, Aku Jualan, semuanya sudah. Nah, ini nanti yang goals dari program kita. Tadi Pak Haryandi sudah menjelaskan bahwa program kita adalah vendor TTK. Jadi teman-teman vendor ya, para pengusaha, para pemilik bisnis yang memang usaha bisnis ada produknya itu adalah yang Google banget ya, yang Google banget itu nanti akan dibantu mereka. Sekarang Sultan SEO itu ada sekitar 200 orang. Ya, 200 orang itu mereka nanti akan memposting dan mengoptimasi ya produk-produk dan jasa-jasa teman-teman vendor di website mereka ya, supaya apa? Supaya seperti ini. Ya, tujuannya mendominasi. Dari 200 ya, 50 aja yang terindeks dan berada di halaman-halaman awal itu sudah oke banget gitu ya. Artinya apa? Artinya kita sudah selesai dengan proses impresi ini. Ya, proses impresi, karena ini adalah pintu gerbang utama, pintu gerbang awal untuk ke proses-proses selanjutnya. Lalu ada inspeksi, ada indeks. Ya, ini semua harus dilakukan. Ya, sebelum kita ngomongin closing ya, ini dulu harus dilakukan di awal. Untuk teman-teman yang memang ingin ingin merasakan manisnya pasar Google. Gitu ya. Karena pencarian di Google masih sangat banyak ya, terutama untuk produk-produk yang B2B. Ya, kalau misalkan Gamis ya, Gamis itu sebagai produsen ya, Gamis sebagai distributor gitu ya. Kalau retail ya, produk-produk retail sebaiknya tidak dimainkan di mesin pencari Google. B2B misalkan tadi sewa alat berat ya, umroh pun tuh masuk Google banget ya, umroh, terus paket tur mancanegara. Intinya adalah paket-paket yang memang dicari atau produk-produk yang memang dicari. Ketika terlintas nih kita punya kebutuhan, kita googling. Atau calon customer kita terlintas misalkan dia pengen cari las ya, las panggilan ya. Las panggilan itu ketika dia belum punya referensi ya, atau jasa sedot WC, kalau kita belum punya referensi misalkan dari teman, dari tetangga, itu pasti kita akan googling dulu. Nah, itu pasar itu yang akan kita ambil. Ya, dan itu masih sangat luas ya, tergantung dengan produknya, tergantung dengan service atau intinya produk yang teman-teman ada di sini gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, itu tadi di Google. Kalau di sosmed, apa yang harus dilakukan sebelum mendapatkan impresi? Ya banyak ya. Analisa audiens, ya, pembuatan konten yang pasti posting ya. Postingnya mungkin harus konsisten sehari 3 kali gitu ya. Lalu interaksi ya. Lalu lead magnet ya, lead magnet itu letaknya di mana aja ya. Yang paling penting ya di awal itu untuk bisa mendapatkan klik ya, atau bisa mendapatkan intinya impresi itu sudah terlihat. Lalu gimana caranya produk kita atau website kita terpilih ya, baik di Google ya maupun di sosmed ya. Itu adalah di sini ya, di kontennya. Di kontennya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, contohnya ini, ini belum di. Ya, contohnya ini. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan Facebook ini ya. Iklan Facebook. Ketika kita scrolling ya, kita sering scrolling di Facebook ya. Lalu muncul iklan ya. Apakah iklan tersebut kita klik ya? Itu tergantung pertama relevansi antara iklan tersebut dengan kita. Kita di sini adalah calon customer. Kita butuh nggak sih? Atau kita relevan nggak sih dengan ini? Misalkan ini ya kan, hadiah unik untuk setiap momen.
ya kalau kita lagi apa namanya lagi nggak butuh gitu ya, lagi mungkin di tanggal-tanggal tua ya, itu akan kita skip gitu ya. Tapi kalau kita dihadirkan dengan iklan yang ya bentuknya bagus ya seperti ini gitu ya, lalu ada penawaran yang menarik, misalkan ini nggak ada penawaran ya, misalkan ini diskon 50%, lalu gratis pengiriman seluruh Indonesia, bisa COD gitu ya, atau apa bisa COD, garansi ya, garansi kalau rusak tukar kembali ya, itu pasti akan mungkin kita nggak butuh ya jam seperti ini, tapi karena ada penawaran yang sangat menarik di situ, akhirnya kita memilih dan pada akhirnya kita membeli itu. Nah, itu adalah tujuan dari lead magnet ya, supaya kalau di sosmed ya, di sosmed ini kan kita ditawarkan ya. Beda dengan Google. Kalau Google kita memang butuh ya, calon customer atau orang di sana tuh memang butuh. Misalkan apa namanya, orang tua saya dirawat nih, dirawat di rumah sakit, harus misalkan perawatan di rumah ya, itu kan saya butuh sewa misalkan kayak bed gitu ya, bed apa namanya, bed yang ada di rumah sakit, lalu misalkan tabung oksigen itu kan. Nah, itu karena butuh itu mereka, saya akan mencarinya di Google ya. Ketika saya menemukan produk yang cocok dengan kebutuhan saya, lalu ada diskonnya, free ongkir, dikirim langsung hari itu juga, nah saya akan memilih itu. Itu adalah yang dibutuhkan. Nah, beda dengan ini adalah ditawarkan. Mungkin kita belum butuh ya, kita nggak butuh nih misalkan English buat anak-anak gitu ya. Anak saya mungkin baru 5 tahun misalkan, belum butuh banget lah ya gitu. Tapi ternyata ada ada penawarannya menarik, misalkan yang lebih menarik, atau mungkin ada free trial-nya, ya udah saya coba aja gitu kan. Nah, pada saat free trial yang tadinya saya nggak butuh, kayaknya butuh juga nih, akhirnya closing di situ. Nah, itu adalah tujuan dari lead magnet ya. Ini contohnya di Facebook ya. Kalau ini di marketplace ya, marketplace pun kita ya kita lah ya, atau calon-calon orang-orang di luar sana ketika memilih produk ya, kita akan lihat dulu visualnya seperti apa. Lalu kalau bisa ya, di sini tuh ada penawarannya ya. Kalau di sini misalkan apa nih, free kaos kaki, atau misalkan kalau sepatu itu free alat semir misalkan gitu ya, atau misalkan garansi 1 tahun, kalau rusak bisa diganti lagi ya, bisa dibalikin, diganti dengan baru ya, misal gitu ya. Itu penawaran yang menarik, itu pasti akan dipilih gitu ya. Nah, lead magnet yang seperti itu yang dibutuhkan oleh calon customer di sana. Karena apa? Mereka mau ngeluarin duit nih ya, mereka mau ngeluarin uang yang mungkin nggak kecil buat mereka. Nah, mereka gimana caranya dapat sesuatu ya, tidak hanya produk yang dibutuhkan, tapi ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Misalkan free ongkir, diskon 50%, atau gratis apa, misalkan kalau kalau jasa renovasi misalkan ya, misalkan gratis kalau free design biasa misalkan, atau misalkan gratis torrent gitu ya, torrent gratis, mesin sanyo misalkan. Nah, kayak gitu-gitu adalah yang membuat website kita atau iklan kita atau penawaran kita dipilih ya, lebih dipilih ya, intinya lebih dipilih dari kompetitor-kompetitor kita. Nah, ini sorry ya, ini hasil pencarian Google. Nah, kalau Google ya, bisa kita lihat penawaran atau lead magnet itu ada di awal sini ya, yang di impresi ya. Nah, ini bisa kita lihat ada 3 ya, di sini ada 3 hasil pencarian. Ini ad, ini Google, iklan Google Ads, pasti ini akan di atas ya, akan di atas ranking 1 pastinya. Ini ada yang kedua ranking 5, ini ranking 10. Nah, dari sini bisa kita lihat yang yang nomor 1 ini apakah ada penawaran, bisa kita lihat ya di sini. Jasa home cleaning terbaik, membersihkan secara maksimal. Ini startup jasa, ini cuma ada profesional terbaik, terlengkap, terpercaya. Ini klaim ya, ini bukan penawaran, ini klaim. Kualitas maksimal dengan harga minimal. Ya, ini kualitas maksimal, mungkin ini klaim. Harga minimal berapa harganya kan nggak dikasih tahu. Mungkin ini ya, customer service 24 jam. Ya, itu 1. Lalu yang ranking 5 kita ada ini, jasa cleaning service profesional di Bekasi Oke Home. Ini malah dia cuma gini doang ya. Oke Home adalah jasa yang nggak usah dijelasin. Ini kan udah pasti jasa cleaning service. Lalu yang di ranking 10 artinya ini di bawah ya.
kita akan melihat, kita akan scroll-scroll, calon customer akan men-score. Di bawah ini ada jasa cleaning service Bekasi. Di sini bisa dilihat jasa cleaning service Bekasi bisa trial 1 bulan gratis, garansi, berpengalaman lebih dari 10 tahun, melayani jasa cleaning service untuk kantor pemeliharaan swasta rumah. Ya, kira-kira mana yang akan dipilih? Most probably ya pasti akan ini. Ya, karena apa? Ini ada 1 bulan gratis, ada garansi dibanding dengan hasil-hasil pencarian yang lain, website-website lain. Saya akan pilih yang ini. Nah, itu adalah tujuan dari lead magnet, ya, penawaran yang tak tertolak supaya apa? Supaya penawaran kita atau supaya website kita itu dipilih oleh calon customer. Ketika sudah impresi atau sudah ditemukan oleh calon customer, gimana caranya itu terpilih. Nah, salah satunya yang paling penting dan paling fundamental adalah kita kasih penawaran yang tak tertolak untuk calon customer kita. Ini impresi di YouTube, ya, impresi di YouTube. Mungkin teman-teman mengalami ini ya, dengan video yang sama ya, itu ketika thumbnailnya berubah ya, itu bisa buat penasaran lagi. Ya, sebenarnya kita udah lihat video itu, tapi karena thumbnailnya berubah, akhirnya kita nonton lagi atau kita ngeklik lagi, kita memilih lagi. Nah, itu adalah salah satu lead magnet juga ya. Kita bisa ubah thumbnail dari YouTube ini. Oke ya, tadi traffic setelah kita sudah ditemukan lalu dipilih ya, mereka akan masuk kepada website kita ya, masuk ke website kita ya. Mereka akan memilih website kita, mereka akan masuk atau ngeklik ya, ngeklik kayak tadi contoh di sini, mereka akan ngeklik yang nomor 3 ini lalu masuk ke dalam website. Nah, di dalam website pun ya, traffic kita calon customer sebagai pengunjung. Di sini penting juga ya, penting relevansi ya, relevansi penawaran yang sudah diberikan di awal dengan apa yang ada di website. Atau relevansi kata kunci, misalkan di awal tadi ya, jasa sewa mesin alat berat, tapi di websitenya jual beli alat berat. Nah, itu akan otomatis akan keluar. Saya mau nyewa kok, ini jual beli, ya udah saya cari yang lain. Ya, jadi konten itu harus relevan dan penawaran itu harus juga ada di sini ya. Kalau di sini penawarannya kita bilang tadi ada trial 1 bulan gratis, garansi berpengalaman. Nah, di sini pun itu kita harus taruh juga informasi tersebut ya. Jadi konsisten tuh ya penawaran dari awal ya, dari awal impresi ya sampai nantinya pada saat CSing ya, pada saat CS kita atau admin kita itu berhubungan langsung dengan calon customer kita, itu harus kita sampaikan juga gitu. Ya, jadi proses traffic lebih dominan dari konten yang menarik ya. Konten yang menarik atau penawaran yang tak tertolak tadi ya. Seperti itu. Sumber traffic apa aja? Ya, ini informasi aja ya. Kalau ini ada human, ada robot ya. Human artinya ya orang-orang yang mengakses produk kita dari mana? Kalau kita ngomongin Google dari langsung ya, direct traffic. Saya punya website misalkan abc.com, ya mereka langsung akses itu di browser abc.com, itu direct traffic. Atau mesin pencari ya, produk kita atau website kita dicari dengan kata kunci tersebut, mereka menemukan, mereka mengeklik ya, proses ini terjadi. Ada juga robot ya. Nah, lead itu apa? Ya, lead ini prospek ya. Ini sudah sudah tahapan yang matang ya. Artinya mereka dari sini ya, dari awal impresi traffic itu mereka sudah sangat tertarik dengan produk kita, yang pada akhirnya mereka menghubungi kita, menghubungi CS kita atau menghubungi admin kita ya. Kuncinya adalah gimana caranya ada penawaran ya, dan ada ajakan ya, ada call to action. Ya, jadi kalau di website itu ada ajakan, silakan klik tombol hijau di bawah ini untuk mendapatkan penawaran yang lebih menarik gitu ya, supaya mereka ngeklik. Atau silakan klik tombol untuk konsultasi gratis dengan expert beauty expert kami misalkan ya, itu call to action ya. Jangan lupa untuk berikan copywriting ya, copywritingnya di websitenya supaya supaya mereka buru-buru pengen menghubungin kita ya. Untuk apa? Ya tidak lain tidak bukan untuk order gitu ya. Itu namanya lead. Ya, penawaran tertolak tadi ya. Penawaran tertolak ini harus ada dari mulai awal, dari proses awal sampai nanti pada akhirnya
proses closing. Ya, jadi kalau sudah lead, ya mereka sudah menghubungi kita, cocok harganya, ya sesuai penawarannya. Kalau kita janjikan ada garansi, ya itu kita berikan. Ya, kita janjikan free design itu kita berikan. Kalau sudah cocok, ya sudah itu akan convert, ya convert terjadi penjualan di situ atau deal, ya proyeknya senilai sekian puluh juta atau puluhan juta, ya. Kalau produk-produk di Google itu sudah nggak asing lagi, ya deal project puluhan juta sampai ratusan juta, karena memang Google, ya SEO, hasil pencarian Google itu biasanya mereka mencari untuk produk-produk yang B2B, misalkan jasa AMDAL, ya kemarin teman-teman ada optimasi jasa AMDAL itu nilai proyeknya di atas 100 juta gitu, ya. Tapi memang prosesnya lebih panjang lagi, ya. Di situ ada kirim penawaran, ada tes gitu, ya. Gitu. Oke, ya kita lanjut. Nah, dari ini semua, ya sebenarnya cara naikin omset itu sangat mudah, ya. Cara naikin omset itu sangat mudah. Kita ada impresi, traffic, dan lead. Kita lihat di sini, ya, impresinya 10.000. Ya, kalau 10% aja jadi traffic, ya, artinya 10% yang mengeklik dan masuk ke website kita, ya, 10%-nya jadi lead. Ya, tapi ini semua harus kita lakukan. Meningkatkan impresi itu apa? Kalau di Google harus optimasi lagi, ya. Kita harus perbanyak kata kunci yang terindeks, ya. Itu butuh usaha, butuh butuh effort yang lebih lagi, ya. Kalau untuk di Google, di Facebook, di Instagram atau di TikTok, kalau kita iklan itu butuh budget lagi. Ya, artinya untuk menjangkau lebih banyak lagi jangkauannya atau impresinya lebih besar, ya itu kita harus ngeluarin budget yang lebih banyak lagi, ya itu kalau kita mau naikin impresi. Nah, gimana caranya kalau impresinya ini tetap, artinya kita tidak melakukan apa-apa nih. Jadi kalau untuk di SEO kita udah nggak usah melakukan SEO lagi, nggak nambah kata kunci, ya nggak nambah website bahkan, atau kalau di Facebook, Instagram Ads kita nggak nambah budget lagi. Gimana caranya supaya dengan impresi yang sama traffic dan lead-nya naik? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya ini penawaran. Kita kasih penawaran yang tak tertolak. Ya, impresinya sama, ya misalkan dari 10.000 yang lihat, yang tadi cuma 1.000 yang ngeklik atau masuk ke website kita itu jadi 3.000. Ya, kalau tadinya kita tidak pakai penawaran, ya ini kita kasih penawaran di sini. Pastinya akan lebih banyak lagi yang ngeklik gitu, ya. Ya, lalu lead-nya ketika traffic-nya naik, ya pasti lead-nya yang menghubungi kita akan naik juga gitu, ya. Gitu. Nah, gimana caranya supaya impresinya offset kita naik, ya impresi tetap, traffic tetap, ya artinya kita tidak melakukan apa-apa di depan, ya tapi lead-nya naik. Gimana caranya? Ya penawaran kita harus benerin di sisi website kita atau di sisi landing page kita, ya dari sisi copywriting itu harus kita benerin, dari sisi penawaran, ya mungkin kurang gitu, ya misalkan tadi, ya free design, ya free design garansi itu kita masukin semua, ya supaya apa? Supaya yang sudah mengunjungi website kita itu nggak keluar, ya sudah mengunjungi website, baca penawaran kita, yang harapan kita adalah mereka menjadi lead, menjadi prospek atau menghubungi kita. Ya penawarannya harus benar-benar ditekankan di website tersebut, ya. Nanti leads-nya akan naik. Ketika lead naik, ya potensi closing juga akan naik. Ya, jadi goals-nya atau tugas besar dari digital marketing itu sebenarnya dari sini aja, ya, impresi, klik sampai lead. Kalau closing, ya closing ini ada ada campur tangan pertama, ya dari sisi teknis, ya kemampuan CS, kemampuan admin, ya untuk memberikan penawaran, ya untuk mengclosingkan. Ada juga ya faktor rezeki juga gitu, ya kalau emang bukan rezekinya nggak akan closing. Jadi tugas dari digital marketing, ya SEO, Facebook, Instagram Ads itu semua hanya di sini, ya, sampai di keren banget. Oke, di sini leads-nya naik, ya udah potensi dari closing. Kita ngomongin potensi, kita nggak ngomongin pasti. Kalau leads-nya naik, pasti closing-nya akan tinggi. Itu tidak, ya ini potensi.
Sebentar, saya mute dulu kali ya. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, dicari dan ditawarkan. Ini penting juga ya, teman-teman harus tahu produknya atau jasanya itu produk yang dicari atau produk yang ditawarkan. Kenapa? Karena ini akan menentukan kita harus mainnya di mana. Atau kita memfokuskan di mana. Kalau produk yang dicari, ini kita fokus di Google. Boleh kita main di sosmed, tapi fokusnya adalah di Google. Misal kalau kayak tadi ya, misalkan jasa konsultan lingkungan atau AMDAL, ya itu adalah produk yang dicari. Jadi sebisa mungkin fokuskan segala resource kita itu di Google, ya baik untuk SEO kita optimasi atau kita rekrut tim SEO spesialis ya, atau kalau mau iklan ya kita gedein budgetnya di Google. Jangan salah ya, AMDAL mainnya di TikTok, mainnya di Instagram ya. Itu kurang tepat gitu ya. Boleh dimainin semua sebagai channel aja ya, sebagai channel branding itu boleh. Tapi secara resource kita fokuskan ya di Google untuk produk yang dicari. Ya, produk yang dicari seperti apa? Misalkan B2B yang pasti ya, jasa lokal ini sudah pasti dicari. Itu B2B. Lalu kalau di fashion itu adalah grosir, retail, produsen, distributor. Ya, sorry, nggak retail ya, grosir, distributor, dan produsen misalkan kita pakai kata kunci itu. Ya kalau retail itu adalah produk-produk yang ditawarkan ya. Gamis retail misalkan kita jual langsung ke end customer, itu sebaiknya mainnya atau fokus kita adalah di sosmed. Gitu. Ini penting ya. Umroh itu dicari atau ditawarkan? Itu bisa dua-duanya. Dicari ya karena memang mereka pengen umroh. Ditawarkan ketika kita lagi scrolling terus kita lihat, kita pernah umroh nih misalkan ya, terus kita scrolling, oh ada video yang menggugah, oh kok jadi kangen lagi ya udahlah umroh lagi gitu ya. Yang tadinya belum pengen umroh ya jadi pengen umroh lagi. Itu yang ditawarkan. Herbal misalkan, herbal itu dicari dan ditawarkan juga ya. Dicari misalkan karena anak saya gitu ya butuh penurun panas, ya saya cari di Google herbal misalkan. Saya nggak mau yang obat apotik atau obat di warung, saya pengen yang herbal ya saya akan cari. Atau ditawarkan kayak misalkan suplemen obat kuat itu sangat cocok ditawarkan. Itu dua-duanya bisa. Jadi teman-teman harus cek dulu ya, produknya itu produk yang dicari atau ditawarkan. Kalau dicari, ini sangat bagus untuk dimainkan di Google, baik dari sisi organik, SEO, maupun dari sisi berbayar, ads ya. Kalau ditawarkan, ya ini sudah pasti di di sosial media ya, Instagram, Facebook, TikTok, gitu ya. Gitu. Dan tentunya baik yang produk dicari maupun produk ditawar, ya salah satu kuncinya tadi ya lead magnet atau penawaran. Ya, ketika ya tadi ada iklan yang masuk ke beranda kita gitu ya, karena penawaran yang nggak menarik, kacamata biasa aja gitu, banyak yang iklan kacamata, tapi ini kacamatanya beda gitu ya, kacamatanya bisa berubah warna ya, kalau malam jadi terang ya, kalau siang jadi gelap gitu ya, terus kalau tanggal sekian jadi berubah warna misal gitu ya, itu kan menarik gitu ya, itu pasti akan dipilih ya, hal-hal yang seperti itu ya. Oke, nah untuk produk-produk yang dicari ya, kayak tadi misalkan renovasi rumah ya, kayak misalkan umroh gitu ya, herbal, atau misalkan grosiran baju muslim atau gamis ya, bisa nggak sih banjir order dari Google gitu ya? Ya banjir order itu bisa terjadi ya Bapak Ibu teman-teman semua, asal ya, ini dia, kita mainin banyak keyword ya, banyak kata kunci. Ini yang penting. Itu apa? Kenapa kok kita harus mainin banyak kata kunci atau keyword? Ini kuncinya ya itu ada di sini tadi. Nah, di impresi. Ya, di impresi ini. Ini adalah gerbang pertama. Makanya ini kita perbanyak. Ya, ini kita naikin sebanyak-banyaknya. Ya, kalau di Google ya itu kita harus mainin banyak kata kunci. Ya, ratusan kata kunci, ribuan kata kunci, puluhan kata kunci yang terkait dengan produk kita. Supaya apa? Supaya impresinya ini naik ya. Ya, kalau impresi naik, ini ke belakang-belakangnya juga akan naik.
Itu. Jadi kunci dari banjir order Google, kita perbanyak keyword, mainin keyword ya. Bisa jadi kalau keywordnya atau kalau target market kita misalkan di DKI Jakarta, ya udah kita target semua wilayah yang ada di Jakarta sampai pada level kecamatan misalkan ya. Misalkan jasa renovasi rumah terbaik di Jakarta, Jakarta Timur misalkan kecamatan apa gitu sampai ke level kecamatan. Ya, itu perbanyak kata kunci ya, itu salah satunya. Ini dia. Caranya dengan pakai Suggest Google ya. Kita bisa pakai Suggest Google kayak jasa renovasi, ini kan banyak nih. Ini bisa kita pakai untuk memperbanyak apa namanya? Memperbanyak calon customer kita yang menemukan produk kita, yang menemukan website kita di mesin pencari Google ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah karena market size kita terbatas ya. Market size kita terbatas. Mungkin di Google ya, kita ngomongin di Google. Kalau kita ngomongin di Google, hasil pencarian Google itu hanya 10 setiap setiap halamannya ya. Kalau misalkan kita cuma ada di sini ya, kita cuma satu website misalkan. Ini kita ibaratkan website-website yang berada di halaman Google gitu ya, dari halaman 1 sampai halaman 10 misalkan. Kita cuma punya satu website gitu ya, dan ya punya satu website ya, kita akan hanya ditemukan sekali aja ya, impresinya hanya sekali ya. Kita hanya ditemukan sekali, yang lainnya siapa? Yang lainnya adalah kompetitor-kompetitor kita ya, kompetitor kita yang kemungkinan akan ditemukan oleh calon customer kita. Nah, caranya gimana supaya kita itu selalu ditemukan dan selalu dijadikan pilihan oleh customer kita ya. Caranya adalah, nah ini kompetitor ya, bisa dibilang ini kita misalkan ini kompetitor kita. Gimana caranya kita bisa menguasai ini? Caranya adalah kita ciptakan kompetitor kita sendiri ya. Kalau tadi di sini ya, contohnya adalah kemitraan Bimbel Bekasi ya. Gimana caranya di halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu yang muncul adalah website kita. Website kita ya. Karena kalau cuma satu website ya kita akan muncul sekali aja. Kalau contohnya ini ya, kemitraan Bimbel ini ada STL05, STL05, STL02. Ya, nah itu dia. Untuk meningkatkan impresi ya, gimana caranya hasil pencarian Google itu punya kita yang ditemukan ya, walaupun beda website ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10 sampai halaman 10 itu punya kita semua. Itu adalah dominasi ya. Artinya apa? Artinya di sini ya, kalau kita tadi cuma punya satu website ya, kita cuma segini aja nih ya, segini aja. Tapi kalau kita punya banyak website ya, produk kita ada di banyak website ya, itu kita akan menciptakan komputer kita. Jadi calon customer nomor 1 ketemu website kita, nomor 2 ketemu website kita, nomor 3 ketemu website kita. Ya mereka nggak ada pilihan, ya udah dia akan pilih salah satu yang itu sebenarnya adalah produk-produk kita juga. Nah itu adalah tujuan dari dominasi. Kita menciptakan kompetitor kita sendiri. Nah tapi ya menciptakan puluhan kompetitor itu butuh budget besar ya. Kalau kita asumsikan satu website harga 500.000, ini murah banget ya, 500.000 ini murah banget. Nah di kita itu harga website sekian ya, jadi memang murah banget ya. Biaya SEO per websitenya 2 juta. Bisa kita lihat jika kita harus develop 10 website itu budgetnya 25 juta per tahun. Kalau 100 website itu butuh 250 juta. Ya, artinya gini, artinya tadi yang dicontohkan ya, misalkan paket tur Akso ini bisa kita lihat dari sini ya, dari travel impian nih, dari wisata global, pintu benua, liburan puas ya, travel impian, titik cahaya, Adit Febrianto, Arif Fagil ya. Kalau ini kita inginkan ada 10 website yang tampil ya, 10 kali 500.000 ya. Kalau kita mau 100 yang tampil ya 100 kali 5.000 atau 500.000 gitu ya. Karena satu websitenya 500.000 gitu kan. Nah, jadi butuh sekian juta atau sekian ratus juta untuk bisa mendominasi. Ya, kita harus kalau mau banjir order ya kita harus dominasi.
Jadi apa yang mereka temukan, ya calon customer kita cari, menemukan kita. Produk intinya adalah ketika mereka mencari sebuah produk dan produk tersebut kita punya, ya sebisa mungkin punya kita yang ditemukan mereka. Ya, jangan sampai punya kompetitor kita. Contoh saya punya jasa renovasi di Sidoarjo. Ya, pada saat ada calon customer yang cari ya jasa perbaikan kamar mandi di Sidoarjo, ya itu seharusnya website kita yang tampil. Ya, kayak tadi ya, misalnya saya contohkan ya, jasa perbaikan kamar mandi rusak di Sidoarjo. Ini saya lagi pengen cari. Nah, sebisa mungkin ini dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai halaman-halaman berikutnya itu adalah produk kita. Gimana caranya? Ya tadi kita perbanyak website ya, perbanyak karena kalau cuma satu website ya peluangnya cuma satu. Kita perbanyak website, puluhan sampai ratusan website dan dalam satu website tersebut kita banyakin kata kuncinya. Itu adalah kuncinya. Ya, supaya apa? Supaya kita mendominasi, yang ditemukan ya kita lagi gitu. Jadi tidak ada ruang untuk kompetitor. Ya, di sini tujuan dari ini tadi ya, dominasi. Ya, kita menciptakan kompetitor kita sendiri. Tapi ya, untuk bisa seperti itu, kalau kita mau ngerjain sendiri itu butuh budget ya, budgetnya lumayan. Ya. Kalau kita 10 website ya, 25 juta lah ya. Kalau 150 juta ya sangat besar gitu ya budgetnya. Kalau kita mau mendominasi, tapi kunci dari banjir order ya dominasi gitu. Ya. Jadi kalau mau banjir order kita harus dominasi dan kita harus ngeluarin budget yang banyak. Nah, caranya gimana supaya kita bisa dominasi ya? Kita bisa tadi ya hasil pencarian Google itu dipenuhi oleh produk kita, gimana caranya? Ya kita kolaborasi. Ya, kita kolaborasi dengan para reseller ya. Kita nyebutnya Sultan SEO. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah kita latih ya. Kita ada banyak pelatihan ya, pelatihan intensif SEO yang mereka dilatih untuk mengoptimasi website ya, membuat artikel SEO friendly, lalu mendaftarkan ke Google ya, lalu mengoptimasi websitenya. Ya, hasilnya seperti ini tadi. Ya, yang tadi Akso. Ya, mereka mengoptimasi dan yang keluar kalau kita cari ya punya mereka semua nih. Murmer AJ, training kita, Siti Ayu ya, Usaha Ibnu, Adi Surya ini punya tim kita semua. Nah, goalsnya yang tadi penawaran kita vendor TTK itu adalah seperti ini. Produk teman-teman, produk para pengusaha di sini itu akan dioptimasi. Ya, tujuannya adalah dominasi. Dan dominasinya teman-teman nggak perlu website. Karena apa? Karena produk teman-teman, Bapak Ibu semua di sini itu akan dioptimasi oleh mereka semua di website mereka. Ya, jadi bisa bayangkan ratusan Sultan SEO akan mengupload atau memposting produk Bapak Ibu ya dan mengoptimasinya. Ya. Dan ini khusus untuk produk-produk yang dicari ya. Seperti itu. Jadi supaya nggak keluar budget banyak, ya udah kita kolaborasi dengan ini ya, dengan para reseller yang sudah punya skill SEO. Biarin mereka yang mereka yang mengoptimasi websitenya gitu ya dengan produk-produk Bapak Ibu teman-teman semua. Ini adalah solusinya. Jadi ya ini ilustrasinya. Jadi ketika ada yang cari, ya udah yang ditemukan itu adalah website reseller semua, website Sultan SEO yang di dalamnya adalah produk Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin lagi bikin website 100 ya kali 500.000 belum biaya SEO-nya, lalu teknis mengoptimasinya itu nggak usah. Ya kolaborasi aja dengan mereka. Nah, di sini ya di siang hari ini itu kita tawarkan, kita akan hubungkan teman-teman Bapak Ibu semua di sini sebagai pemilik usaha, pemilik bisnis, pemilik produk dengan ratusan Sultan SEO. Ya, mereka adalah reseller yang siap untuk mengoptimasi produk Bapak Ibu semua ya di website mereka. Ya, yang goals-nya adalah dominasi. Ya, dominasi supaya para pencari atau calon customer ya yang memang sedang membutuhkan produk kita, mencari produk kita ya akan menemukan website mereka
website-website para reseller yang di dalamnya adalah ada produk kita. Di dalamnya produk kita, jasa kita, lalu kontaknya nanti akan langsung ke kontaknya teman-teman vendor gitu ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi dari banyak reseller ya, ini website-website reseller di dalamnya adalah produk teman-teman. Misalkan jasa renovasi. Ini misalkan ada website abc.com, bcd.com, xcz.com ya. Nah, ini semua website ini isinya adalah jasa renovasi dari teman-teman ya. Misalkan Pak Ibnu ya, Pak Ibnu jasa renovasi di Sidoarjo ya, ini semuanya nanti kontaknya ke Pak Ibnu gitu. Oke, ya ini tadi ya, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Haryandri. Jadi programnya itu vendor TTK ya. Kita intinya menghubungkan para pemilik produk, para supplier, vendor yang punya produk, yang punya jasa ya, untuk kita hubungkan dengan para Sultan SEO. Sultan SEO ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan dari kami, pelatihan intensif SEO, yang mereka nanti akan mengoptimasi, memposting produk Bapak Ibu, mengoptimasi ya. Untuk apa? Untuk dominasi ya. Jadi nanti apa yang akan didapatkan ya, ada selain di website mereka ada web katalog, lalu yang pasti ada reseller. Ini ada ratusan orang ya, ratusan orang yang nanti akan mengoptimasi website Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Pak Haryandri. Sebelumnya mungkin kita buka pertanyaan ya, silakan. Sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Mas Kurniawan atas pemaparannya. Oke, Bapak-Bapak Ibu semuanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang masih mau ditanya lagi tentang program vendor atau supplier, atau bisa juga nih mau ditanyakan kira-kira produk atau produk saya ini cocok nggak untuk produk ini ya, apa program ini. Jadi yang raise hand Pak Bayu Reza, silakan Pak Bayu Reza. Baik, terima kasih Pak Haryandri. Izin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Kurniawan. Produk saya kue pia Pak, oleh-oleh Bogor. Alhamdulillah saya udah join di Titik Terang hari Sabtu kemarin. Hingga saat ini belum ada tim reseller SEO atau ada bayangan seperti apa Pak kalau misalkan sudah ada penjualan atau memang ada grup dari pakar Sultan SEO atau seperti apa gambarannya Pak? Terima kasih. Ya, makasih Pak Bayu sudah bergabung berarti ya. Jadi gini prosesnya. Ampun, Jadi teman-teman yang nantinya bergabung menjadi vendor itu nanti kita akan infokan kepada para reseller atau kepada para Sultan SEO. Ya, mereka akan kita berikan arahan ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita arahkan mereka, kita akan postingkan dulu produknya di satu portal. Jadi nanti semua produk teman-teman ya, vendor yang sudah terdaftar di vendor itu akan diposting di satu web portal. Ya, nanti dari situ kita akan arahkan para reseller, para Sultan SEO untuk bergerak mengeksekusi ya, mengeksekusi produk-produk teman-teman. Eksekusinya seperti apa? Eksekusinya pertama mereka akan menghubungi para vendor. Ya, mereka akan menghubungi para vendor, kulon nuwun lah ya, izin. Halo vendor misalkan Pak Bayu gitu ya. Saya Kurniawanto dari Sultan SEO mohon izin mau mengoptimasi produknya. Nanti mereka akan menanyakan juga karena di sini ada skema profit sharing ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa berikan informasi profit sharing-nya. Misalkan Pak Bayu berikan profit sharing misalkan 5%. 5% dari net profit misalkan. Atau berapapun itu diinfokan saja kepada mereka. Ya, kepada mereka nanti mereka akan mengeksekusi. Eksekusi adalah upload produknya, bikin artikel, riset kata kunci, mereka mendaftarkan di Google Search Console, inspeksi URL, atau mereka akan melakukan semua. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, saat ini memang kita sedang masih on proses semua, ya, masih on proses semua. Kita sedang merapikan nih data-data vendor semua yang masuk, ya, data vendor semua yang masuk, produknya apa aja, itu kita saat ini sedang proses upload, ya, proses upload produknya di satu portal. Ya, satu portal. Portalnya apa? Portalnya adalah ini. Saya buka ya, Zerbono ya, teman-teman kalau mau buka.
Zerbono.com. Zerbono.com. Nah, ini adalah waduh. Waduh. Cari gitu kalau mengandung kata kunci di umroh saya. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Oke, mohon maaf Oke. Bapak Ibu teman-teman semua, tadi ada kendala listriknya jeglek ya, jadi Ya. mati listrik. Tadi sampai mana ya? Tadi bisa dua deh, Zerbono.com, Pak Pak. Amin. Oke, Zerbono ya, Tadi ada pertanyaan. zerbono.com. Nah, Oh, ini Zerbono. adalah, Oke. bentar, saya share dulu ya. Oke. Nah, ini adalah Zerbono. Jadi nanti produk pertama yang akan dilakukan adalah kami akan mengupload dan mengoptimasi ini semua. Ya, jadi ini semua adalah produk-produk dari vendor-vendor kita. Ya, kalau dilihat ini adalah template website kita, WSP namanya, website SEO Practice. Jadi WSP ini adalah spesifik website marketing. Ya, website yang memang diperuntukkan untuk SEO, Search Engine Optimization. Jadi kalau teman-teman lihat ya tampilannya seperti ini. Ya, karena apa? Karena kita buat simple. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka, jadi orang-orang yang search di Google itu mereka butuh, ya. Apa sih kalau mereka butuh barang yang mereka ingin cepet-cepet dapetin apa? Ya, informasi produknya yang pasti sama kontaknya. Ya, jadi di sini ada gambar, ya, ada apa namanya? Ada spesifikasi produk dan ada kontak di sini. Ya, jadi memang ini diperuntukkan untuk pencarian di Google. Ya, jadi ini Zerbono, jadi produk teman-teman nanti akan diposting di situ. Nah, sekarang prosesnya adalah produk-produk vendor itu kita upload di sini. Ya, kita upload di sini, kita optimasi di sini. Nah, nanti minggu ini timeline-nya kita akan zoom lagi kepada para Sultan SEO, pada para reseller jago SEO ya, Sultan SEO yang sekitar ada 200 orang itu untuk mengarahkan mereka. Ya, mereka sudah tahu ya cara mengoptimasi seperti apa karena mereka sudah hasil dari pelatihan yang sudah dilakukan. Ya, mereka akan diarahkan ini produknya. Ya, silakan teman-teman posting dan optimasi. Betul. Jadi apa namanya prosesnya seperti itu, Pak Bayu ya. Jadi nanti setelah Baik, Pak. Terima kasih. setelah Zoom itu harapannya para Sultan SEO tersebut, para reseller tersebut akan menghubungi para vendor di sini untuk kulonwon ya, untuk say hi dan pastinya nanti akan menanyakan profit sharing. Seperti itu, Pak. Siap, Pak. Matur nuwun. Oke, sami-sami Oke. Pak Bayu. Lanjut ke pertanyaan. Tadi sambil menunggu Mas Kurniawan ada pertanyaan langsung Pak Amin. Jadi kurang lebih gini ya, saya ulang. Ya. Pak Amin ini haji umroh di Mojokerto. Beliau sudah memiliki website. Yang ditanyakan adalah nanti kata kuncinya yang sudah website ini, dia kata kuncinya itu menggunakan biro ya, menggunakan biro umroh gitu ya, seperti itu. Nanti kira-kira untuk yang para reseller memposting produk kalau jadi ya memposting produk beliau itu kata kuncinya seperti apa dan bagaimana kira-kira? Oke, kalau umroh ya kebetulan umroh klien kita umroh banyak banget ya dari berbagai macam travel gitu ya. Jadi yang kita lakukan untuk umroh ya selain biro umroh itu boleh dioptimasi, tapi para para calon jamaah haji itu biasanya mereka akan mencari paket umroh menyesuaikan dengan waktu perjalanan mereka. Ya, jadi kemungkinan besar mereka akan mencari dengan kata kunci ini. Dengan kata kunci umum lah ya, umum tapi menyesuaikan dengan waktu berangkat mereka. Misalkan sebentar. Ya, saya mau pergi umroh saya mau akhir Ramadan 2024
ada di Mekah Madinah lah ya pada saat umroh, maka saya akan mencari ini kan paket umroh ya, paket umroh akhir Ramadan ya, akhir Ramadan 2024 ya. Ini yang akan saya cari. Ya, karena memang saya menyesuaikan dengan waktunya. Saya pengen umroh di akhir Ramadan. Ya, ini saya akan pakai kata kunci ini. Nah, jadi saran kami untuk umroh ya, untuk umroh itu langsung aja pakai kata kunci yang memang umum tapi menyesuaikan dengan waktu. Ya, jadi selain Ramadan 2004 ya, Bapak bisa optimasi mulai dari Januari, misalkan paket umroh ke Januari 2024, paket umroh Februari 2024, paket umroh Maret 2024, ya, paket umroh Syawal 2024 misalkan. Itu semua harus dioptimasi. Karena apa? Karena kita ingin kita ingin menampung lah ya. Ibaratnya kita menampung dari pencarian-pencarian yang ada, gimana caranya? Kata kunci itu kita nyangkut lah. Ya, makanya kita harus optimasi dari setiap bulan ya. Jadi cara main teman-teman umroh seperti itu, optimasi, bahkan optimasinya tidak hanya setahun 2 tahun ke depan. Ada yang sampai 2028 sudah di umroh nih. Kalau kita cari nih ya, paket umroh Ramadan 2028 ini sudah ada yang optimasi nih. Ya kan? Paket umroh. Nah, ini semua klien-klien kita nih. Karena memang kita arahkan mereka ya untuk melakukan optimasi di jauh-jauh hari. Karena apa? Karena ketika kita optimasi sekarang untuk 2028 itu website-nya akan semakin kuat. Ya nantinya pada 2008 insya Allah ini akan semakin kuat berada di halaman 1 ya. Ini paket umroh hemat ya, ini punya customer kita. Seperti itu mungkin ya untuk rekomendasi penggunaan kata kunci umroh ya. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lain ya? Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Boleh? Ada yang langsung, Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Oh, lagi kayaknya. Terima kasih, Pak. Pak Kur masih Halo, monitor? halo. Ya, silakan Bu Erna, silakan. Mau tanya, kalau untuk produk properti bagaimana, Pak? Itu produk yang dicari atau yang ditawarkan tuh keywordnya gimana? Ya, suara saya jelas ya? Halo? Halo? Suara saya jelas? Putus. Join, kita kan juga ada yang namanya profit sharing, betul nggak? Betul. Oke, itu nanti ditampilkan di website itu nomor kontak kita, kita sebagai pemilik produk atau dari timnya Bapak, Pak. Itu yang pertama. Kedua, Bapak mana kalau misalnya dari kita pemilik produk, dari mana perusahaannya Bapak bisa mengetahui kalau adanya penjualan atau tidak, Pak? Jadi seperti itu, Pak. Ya, oke. Tadi sorry ya sebelumnya. Tadi yang saya tangkap mengenai profit sharing ya, mengenai profit sharing. Ya. Terus mengenai proses kontak ya, proses leads-nya. Jadi untuk proses kontak ya Pak Roni itu dari website mereka ya, mereka punya website nih masing-masing. Kalau ada 100 reseller berarti ada 100 website. Produk Pak Roni nanti akan dioptimasi di 100 website tersebut. Prosesnya gini, prosesnya ketika ada calon customer ya yang mengeklik ya lalu menghubungi ya ngeklik tombol WA misalkan, yang pertama itu mereka akan langsung ya yang menerima leads adalah para reseller dulu Pak Roni. Jadi para reseller nanti akan memastikan ya akan mendata dulu ya nama, alamat, kebutuhannya apa. Supaya apa? Supaya yang nanti masuk ke Pak Roni itu emang benar-benar yang hot lah ya. Jadi bukan yang coba-coba.
Jadi masuk ke reseller, kalau ternyata di reseller, oh datanya lengkap, datanya aman, nanti baru akan diarahkan ke Pak Roni. Ya, Pak Roni nanti reseller akan menghubungi Pak Roni, ini ada calon klien atau calon customer ya, tolong di follow up. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, gimana caranya tahu closing apa nggak closing? Nah, karena kita di sini prosesnya memang masih manual, jadi memang ini asasnya adalah kepercayaan. Jadi dari leads atau prospek yang sudah diarahkan atau sudah dilempar dari reseller ke mana? Ke vendor, nanti reseller akan memfollow up lah ya, menanyakan. Misalkan hari ini ya ada leads ya, sudah diarahkan ke Pak Roni. Ya, nanti reseller akan kita terus-teruskan ajarkan bahwa silakan follow up ke Pak Roni. Misalkan besok atau lusa, Pak Roni gimana leads yang ini? Prospeknya sudah seperti apa gitu. Nanti itu sudah komunikasi antar reseller dengan Pak Roni nantinya. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Yang bergabung di TTK ini kan bisa saja memiliki produk yang sama, Pak. Ya. Contoh, mungkin ada yang punya produk pupuk, ada yang punya toko bangunan. Oke lah, kalau toko bangunan mungkin berbeda kota atau berbeda daerah. Nah, kalau misalnya dia itu sama, bagaimana, Pak? Ya. Mereka membaginya itu pertama. Ya. Kedua, otomatis kan yang bergabung di TTK ini kan banyak sekali. Ya. Yang itu tim CEO-nya itu mau balesin chattingan itu ada berapa orang, Pak? Oke. Bagaimana repotnya kan ya, saya membayangkannya aja, waduh. Gimana kan gitu, Pak. Jadi seperti itu sih. Oke, Pak Roni, mantap nih pertanyaannya. Jadi memang untuk vendor kita nggak buka pintu selebar-lebarnya, Pak. Jadi kita memang membatasi. Ya, untuk produk-produk yang lokal, ya produk lokal, misalkan untuk satu kota, ya Sidoarjo misalkan, jasa renovasi Sidoarjo itu kita hanya terima satu vendor saja. Ya, kalau sudah satu vendor masuk kita nggak akan terima lagi. Ya, untuk satu kota. Tapi untuk produk-produk yang coverage-nya nasional, yaitu mungkin kita akan batasi sampai 5 vendor, ya. Kompetisi, ya. Ini kompetisi. Jadi kalau ada banyak produk yang sama di satu wilayah, ya itu kan kompetisi kita juga, gitu ya. Makanya kita hanya terima satu produk, satu vendor untuk produk yang sama di target market yang sama. Seperti itu ya, harapannya supaya nggak saling berantem lah antar sesama vendor kita gitu. Kita berantem sama kompetitor aja gitu ya. Itu sih Pak Roni ya, mudah-mudahan menjawabnya. Berarti nanti setelah acara ini bisa ya tanya jawab ya di nomor kontak, kalau nggak salah tadi namanya Bapak David ya. Iya, boleh tanya-tanya, nanti tanya jawab boleh. Nah, biasanya nanti kalau ada pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab, Mas David biasanya akan konsultasi ke kita juga, Pak. Itu tanyanya by WA only atau bisa by call, Pak? By call bisa, WA only juga bisa. Oke deh, sementara dari saya gitu aja. Terima kasih. Pak Roni Gondo, makasih banyak ya, Pak. Thank you, Pak. Oke, ini ada banyak pertanyaan ya di chat ya. Rekamannya, oke. Rekaman nanti kita akan share, website-nya berbeda-beda, nanti akan kelihatan tidak profesional. Ya, jadi ya intinya gini, intinya kita mencoba untuk meningkatkan potensi produk kita ditemukan. Kalau profesional nggak profesional itu lebih kepada ini sih, lebih kepada feeling aja gitu ya. Ya, kalau kemarin contohnya kita Amdal itu kan perusahaan banget ya, profesional banget, itu ya website kita. Dan kemarin ada banyak leads, 8 sampai 10 leads, ada 2 atau 3 ya. 3 penawaran, 1 sudah fix batal karena harga, masih ada 2 penawaran di perusahaan Korea yang sekarang masih dalam tahap internal discussion di mereka. Ya, artinya apa? Artinya profesional nggak profesional itu lebih ke feeling kita aja sih gitu ya. Tapi kalau karena mereka butuh, mereka menemukan website yang tepat ya, yang mereka kira oh ini kayaknya cocok nih dengan penawaran yang menarik, mereka akan memilihnya. Seperti itu ya. Produk yang dicari ini adalah produk-produk yang tadi dibutuhkan lah. Ketika calon customer ada kepikiran, saya mau ini misalkan pagar saya ini rusak, saya butuh las nih, las panggilan. Nah itu
kalau mereka belum ada referensi, ya mereka belum ada nomor dari tetangga, dari saudara, mereka pasti akan mencari di Google, ya. Bukan hanya mereka, saya pun pasti akan mencari Google kalau belum ada kontak, ya. Saya akan cari jasa las panggilan di Jaka Setia Bekasi Utara misalkan, seperti itu. Ya, itu adalah produk-produk yang dicari. Oke, apakah Google tidak detect spam? Tidak, karena ini beda website dan nanti kontennya akan berbeda, Pak Kasim. Ya, jadi nggak sama plek. Mungkin deskripsi produknya sama, tapi nanti akan dikembangkan oleh teman-teman Sultan SEO, ya. Tidak ya, jadi tidak melanggar ketentuan. Untuk ekspor luar negeri, saran kami di skip dulu ya, karena teman-teman nanti akan repot optimasinya, karena targetnya luar negeri ya. Luar negeri artinya kata kuncinya harus pakai bahasa Inggris, kontennya harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, saya mau jadi vendor. Oke, Pak Erik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Riandri ya. Ya. Nanti websitenya bisa dikelola sendiri. Pak Fafan tidak, jadi website ini nanti adalah website dari teman-teman Sultan SEO. Ya, jadi teman-teman tidak dapat website, nggak usah mikirin website, nggak usah mikirin teknis, serahkan aja ke mereka, gitu ya. Pak, usaha bisnis diisi nama usaha atau jenis produk ya, Pak Erik ya, di form itu ya. Apakah nanti ada garansi jika tidak ada leads? Tidak ada garansi, Pak Papan. Jadi program ini adalah program untuk mempertemukan para vendor dan para reseller, ya, para reseller. Nanti mereka akan mengoptimasi, ya. Kita akan arahkan mereka untuk mengoptimasi, memposting. Gitu. Jadi tidak ada garansi di sini, ya. Kalau garansi mungkin harganya lebih dari 10 juta kali ya. Oke, mungkin itu Pak Ariandri. Mungkin mau ada yang disampaikan, monggo silakan. Ya, sudah hampir menjelang juga, saya izin teman-teman ya untuk share screen saya sebentar ya, sebagai conclusion tentang program ini. Mohon maaf, apa sudah terlihat ya? Sudah terlihat Pak. Ya, terima kasih Mas Kur. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi kesimpulan untuk program ini, vendor titik terang atau supplier titik terang. Jadi produk Bapak Ibu semuanya, produk Anda semuanya itu akan dioptimasi oleh ratusan digital marketer SEO, atau tadi kita menyebutnya predikatnya sebagai Sultan SEO ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu semua itu punya ratusan reseller dan mereka semua itu jago digital marketing, khususnya SEO ya. Jadi semua produk akan dioptimasi oleh ratusan reseller tadi ya. Jadi yang jelas kita akan mempunyai, otomatis berarti Bapak Ibu akan mempunyai ratusan website, karena masing-masing itu mereka mempunyai satu website ya, ratusan reseller itu mempunyai satu website. Jadi seperti Bapak Ibu mempunyai ratusan website dan jelas IP-nya tuh berbeda-beda ya. IP-nya berbeda-beda. Lebih istilahnya kalau untuk SEO lebih bagus, untuk SEO itu akan lebih bagus sekali dengan IP yang berbeda-beda serta personal yang berbeda ya. Lalu keuntungan lainnya sebagai vendor titik terang ini, program supplier titik terang ini adalah selain produk Anda akan dioptimasi oleh ratusan digital marketing tadi, tentunya berarti kita mempunyai jaringan atau network ratusan digital marketer, ya, reseller, dan juga mempunyai jaringan atau networking ratusan digital marketing, ya. Dan tentunya dengan ratusan reseller atau ratusan digital marketing, Bapak Ibu mempunyai potensi mendapatkan leads lebih besar, ya. Potensi leads-nya lebih besar. So, saat ini kita mencari hanya 100 vendor saja yang sudah di Zerbono itu, Bapak Ibu lihat tuh ada sekitar 70-an ya, 78. Jadi kita lagi butuh untuk 20 lagi. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan program vendor ini terbatas ya. Apalagi dari satu jenis produk kita juga sangat terbatas supaya lebih maksimal. Oke?
Jadi dari 100 vendor ini semoga Anda yang menjadi salah satu terpilih vendornya ya untuk program ini. Dan sudah dijelaskan tadi, limited offer ini per tahun kita hanya biaya hanya Rp500.000 saja. Oke, itu sudah masuk ke dalam listing nanti menjadi vendor titik terang. Silakan kesempatan yang jarang ini, kesempatan yang terbatas ini maksudnya ya, karena ini hanya khusus untuk 100 vendor dan sekarang ini sudah ada 78, jadi kita lagi butuh sekitar 20 lagi. Oke, Bapak Ibu semuanya, monggo di kolom chat sudah kita berikan linknya untuk daftar, bisa hubungi ke Mas David ya. Nanti saya ulang lagi di kolom chat. Oke, sekian, terima kasih Mas Gur. Bisa mungkin bisa closing statement Mas Gur. Ada pertanyaan Pak Ariandri, maksudnya masih ada pertanyaan, silakan. 100 vendor terpilih itu gimana ya Pak? Dipilih 1 dari 100 atau gimana Pak? Yang sudah ada di 78, yang tentunya yang akan kita pilih itu yang contohnya tadi kita ada program apa? Tadi ada pertanyaan untuk properti, itu kita tidak bisa dengan ada alasan tertentu ya. Dan itu juga nanti kita akan lihat apakah produk atau jasa ini sudah ada. Misalkan sudah ada, kita lihat marketnya ini Indonesia enggak. Misalkan yang sudah ada khususnya jasa, misalkan nih jasa renovasi bangun ya. Misalnya sudah ada di Bandung, ternyata yang lain punya jasa renovasi di Jogja, nah itu kita bisa terima. Kita akan melihat juga area marketnya, begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti kita akan confirm ini bisa kita terima atau tidak. Oke, Pak Haryandri, kalau marketnya negara tertentu kayak legalitas PMA di negara Eropa dan Asia. Sebenarnya bisa ya untuk SEO-nya bisa ya, cuma agak ribet ya. Kalau mungkin kita yang melakukan bisa ya, tapi karena ini nanti kita harus delegasikan kepada ratusan reseller jago SEO ya, jadi agak sulit kelihatannya ya kalau target marketnya luar gitu ya. Kenapa? Dari kata kunci ya, dari kata kunci juga harus menyesuaikan, lalu artikel juga harus menyesuaikan. Jadi memang kita prefer untuk produk-produk yang marketnya adalah Indonesia ya, marketnya Indonesia. Oke ya, Ya, jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman semua, sebelum kita akhiri ya, ini penawaran yang sangat menarik ya, saya rasa ya. Karena apa? Dominasi ya, untuk bisa mendominasi hasil pencarian Google, terutama Bapak Ibu yang produknya memang Google banget ya, jasa ya, terutama jasa produk-produk B2B ya, ini sangat butuh dominasi ya, karena kompetitor ya semakin lama tuh semakin nambah gitu ya, bukan semakin berkurang. Nah, gimana caranya kita menyingkirkan mereka supaya apa? Supaya ketika calon customer kita membutuhkan produk kita, yang muncul adalah kita ya. Kita ini apa? Kita ini nanti diwakilkan oleh website-website para reseller ya, dari 1 sampai ada 200, dan ini akan counting terus ya, reseller yang akan mengoptimasi produk dari vendor. Jadi silakan bergabung ya, supaya apa? Supaya teman-teman nggak usah repot-repot lagi ngurusin website, ngurusin teknisnya ya, urusan dengan robot Google, itu semua sudah dilakukan oleh teman-teman reseller ya, teman-teman Sultan SEO gitu. Dari saya mungkin itu aja ya, Pak Haryandri. Monggo silakan. Oh, Pak Roni mau ini ya? Ya, Pak. Ada satu lagi pertanyaan. Masih ada bahan, silakan Pak. Ya, Pak. Saya ini kan ada 2 bidang usaha dan di 2 kota yang berbeda. Kalau yang satu di Lombok itu material bangunan. Yang satu lagi itu kita distributor pupuk. Nah, kalau mau berdaftar di TTK ini, apakah cukup mendaftar 1 atau harus 2, Pak? Kalau case-nya Pak Roni ini 2, karena produknya berbeda. Ya. Ya, produknya berbeda, jadi case-nya daftarnya 2. Jadi dua produk lah, intinya seperti itu. Jadi Pak Roni sebagai vendor dari pupuk ya, satu lagi vendor dari material gitu.
Jadi daftarnya 2. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kendala teknis tadi ya. Mati beberapa kali. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Haryandri. Monggo Pak Haryandri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, tadi Pak Roni berarti akan 2 ya Pak ya, masuk ke program ini ya, untuk 2 produknya Pak Roni Gondo ya. Masih monitor Pak. Siapa lagi Pak yang mau? Bapak-bapak semuanya. Siapa lagi yang mau jadi ikut program vendor ini, karena tersisa sekitar 20 lagi. Bisa langsung ya nanti ke link Mas David. Untuk saya sudah daftar Pak Erik. Oke, siap. Saya mau ikut ya Bu Eva. Silakan Bu Eva. Tadi mana Pak Roni masih monitor? Silakan Pak. Baik teman-teman, kayaknya sudah menjelang azan. Pak Roni bisa ikut 2 produk ya. Silakan Pak. Ke Mas David dibantu. Pak Zainuddin, silakan Pak. Insya Allah saya mau ya. Oke. Sewa kamar begitu apa bisa? Sewa kamar itu maksudnya apa Pak? Hotel ya? Bisa Pak. Seperti pencarian sewa kamar di kota tertentu, sewa hotel. Hampir dia kan sama ya, homestay. Oh, bisa Homestay Pak. bisa banget ya, homestay. Homestay sangat bisa. Ini bisa untuk turis, bisa untuk ini ya, orang-orang dinas luar. Sangat bisa Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, monggo yang sudah mau bisa langsung. Saya ulang lagi ya, saya kirim lagi di chat, di kolom chat, bisa langsung diklik linknya atau di nomornya ke Mas David. Baik teman-teman semuanya, kita akhiri dari Zoominar ini karena sudah hampir menjelang sholat zuhur ya, apalagi nanti yang di waktu tengah sudah mulai nih. Jadi gabungnya di mana? Maaf saya telat ikut masuk Bu Numaria ya. Saya ulang lagi Bu di kolom chat. Silakan. Itu bisa diklik langsung Bu ya, bisa langsung diklik atau mau tanya-tanya dulu ke Mas David, monggo silakan ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoominar Titik Terang. Sampai jumpa di Zoominar kita berikutnya, insya Allah dengan tema yang berbeda. Mohon maaf bila kita ada kekurangan ya. Kami pamit dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Yandri. Semua, terima kasih Pak Waalaikumsalam. Yandri. Terima kasih semuanya.